Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Wa min haqqil akh 'alal akh an yusafihahu kullama laqiyahu bi niyati tabarruki wa imtithalil amr. Hak akhmi alal akh, yaitu menyalaminya setiap kali dia bertemu dengan niat tabarruk dan melaksanakan perintah. Memang agama memerintahkan. Idza tasafahal musliman lam tufarraq akufuhuma hatta yaghfira lahuma. Ketika dua orang muslim bersalaman dan dua telapak tangannya masing-masing, telapak tangan keduanya tidak dilepas, ya, sehingga Allah terus mengampun dosa keduanya. Ya, makanya kalau salaman jangan cuma nyolek doang, ting gitu. Yalah, ada yang salaman, ya. Salaman pegang, jangan lepas terus gitu. Ya, itu mah salaman corona itu mah. Warawa Abu Syaikh idza taqal musliman wa sallama ahaduhuma ala sahibihi kana ahabbahuma ila Allah ahsanahuma bishran li sahibihi fa idza tasafaha anjalallahu alaihima mi'ata rahmah, mi'ata rahmatin. Ketika dua muslim bertemu, salah satunya memberi salam kepada sahibnya, maka yang paling dicintai oleh Allah dari keduanya itu yang paling baik. Yang paling baik keduanya kecerahan mukanya kepada sahibnya. Ya, kalau bertemu mana yang paling cerah romannya, itu yang paling baik di sisi Allah. Ini sahabatnya datang, ya, mukanya masih kusut merengut aja. Apa kabar bang? Buruk. Ilah. Apabila keduanya bersalaman, maka Allah turunkan 100 rahmah atas keduanya. Wa min haqqil ahlal akh idza laqahu wa safahahu an yusalli wa yusallim 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yudzakiruhu bidzalik. Ketika dua sahabat itu bertemu dan saling bersalaman, hendaklah membaca selawat dan salam kepada Nabi. Kalau temannya enggak baca, dan ingetin. Ya, di kita itu sedikit, nggak umum. Saya lihat di Malaysia, di Thailand, umum sekali. Atau orang-orang kampung tuh. Ya. Ya, orang-orang kampung. Saya diundang di masjid, kampung masjid, di kampung mertua di sana. Ya, diundang di masjid kampung. Begitu salam belum, Allahumma shalli ala sayyidina, Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, itu sudah merata di Malaysia, itu hampir merata semua. Ya, sebetulnya di kita juga merata dulu. Cuman banyak, kalau kata orang kita banyak perihal. Ya, ada orang yang nggak tahu fadhailnya apa, ngalokin, berhenti udah. Putus sampai di situ tuh, nggak nyambung gitu. Padahal semua praktek-praktek adab dan akhlak itu di tanah Nusantara ini hampir sama merata. Karena seperti di zaman dulu, misalnya zaman Syekh Arsad Al-Banjari atau Syekh Abdus Somad Al-Palembangi, atau zamannya Syekh Yusuf Makassari atau Nawawi Tanara. Setiap mereka punya karya, maka karya itu diwajibkan dibaca di seluruh pondok satu Nusantara ini, Asia Tenggara, Nusantara itu. Ya.
Orang kita aja, orang Indonesia nyebut Nusantara itu Indonesia doang. Itu sebab politik Soekarno dulu. Soekarno mau bikin Indonesia itu raya. Ya. Sampai di mana Indonesia Raya itu, yaitu yang disebut Asia Tenggara semua pengen di Indonesia kan oleh Soekarno. Ya tapi nggak bisa. Ya paling kurang Indonesia paling lega dari yang lain gitu. Tapi nggak jadi raya. Namun karena udah slogannya Indonesia Raya sampai sekarang ya Indonesia Raya, padahal nggak raya udah. Ya. Akhirnya selalu Nusantara. Gitu. Ya kalaupun tidak semua maknanya, ya secara politis, ya. Tetapi secara geografi ya memang negara kita terdiri dari pulau-pulau itu sudah Nusantara. Gitu. Tapi bahasa politik Soekarno itu Nusantara karena ingin menguasai Asia Tenggara. Ya. Nusantara itu satu waton ya. Watan itu bukan negeri tapi bangsa. Tumpah darah. Gitu. Itu watan. Seperti Arab, watonnya kan Arab, negaranya Mesir, Saudi, Maroko, ada yang di Eropa negaranya secara geografis, ada di Afrika, ada di Asia, tapi watonnya Arab. Sebetulnya watoniah kita ini Melayu, ya, waton ini. Dulu dangdut juga orkes Melayu. Pakaian begini kan pakaian Melayu, gitu. Artinya waton itu selain tumpah darah juga berkaitan dengan saqafah wal hadharah, peradaban. Juga geografis. Itu waton. Dan waton itu adalah merupakan anugerah. Kita kan bukan orang Afrika, tapi orang sini itu waton namanya. Kita pergi ke Afrika tetap aja tanah kita di sini nih, dibikin dari sini, dilahirkan oleh emak di sini, dan rasanya orang sini. Meskipun udah pindah warga negaranya, silakan kalau ikut daulah negara di mana, tapi waton tetap nggak bisa dibuang. Nah maka di kita sudah tidak sedikit selaman itu baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina. Wa qad rawa Abu Ya'la ma min abdaini mutahabbain. Tidaklah dua hamba yang saling mencintai, yastaqbilu ahaduhuma sahibah. Salah satunya menyambut yang sahibnya. Wa yusalliyani 'alan nabi. Keduanya membaca salawat kepada Nabi, illa lam yatafarraqa hatta naghfira lahuma dzunubahuma. Ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar, melainkan tidaklah mereka berpisah keduanya sehingga kami mengampuni dosa keduanya, dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Wa min haqqil alal akh an yuhadiyahu kulla qalilin minal ayyam, saling memberi hadiah, ya, setiap sedikit daripada hari. Artinya jangan terlalu lama, ya, nganterin hadiah. La siyama idza balaghahu anna indahu waqfah. Terlebih lagi jika telah sampai berita kepadanya bahwa, ya, bahwasanya ada wakfah pada dirinya. Apa wakfah itu? Ada kerenggangan wakfah. Wakfah ini kerenggangan banyak sebabnya. Kelamaan gak ketemu, bisa aja wakfah. Hilang rindu, lupa, wakfah. Atau berantem, ya, sesama
sahabat, ya, ada clash. Nah, kalau kita istilahnya clash bahasa apa sih? Bahasa Inggris atau bahasa Belanda tuh? Artinya perselisihan. Ya, tapi nggak pas dong kalau wakfah nih. Wakfah banyak sebabnya. Wakfah itu berhenti, artinya lama nggak ketemu. Ya. Putus lah, udah lama putus. Ya. Wakfah, wukuf. Ya. Wafil hadis tahadu tahabu wa tasafahu yudhibu al-ghilla in anhum. Ya. Saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling kasih sayang. Berselamanlah, maka kedengkian darimu akan hilang. Wa min haqqil akh alal akh an yurshidahu ila tarkil bagai ala man bagha alaih. Nah, ini juga hak saudara kita, juga hak sahabat kita, membimbingnya untuk tidak menjalimi kepada orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Dia mau ngebalas keburukan saudaranya, kita larang, jangan. Ya, jangan dilauin. Ini mah dilauin. Apa bahasa kita? Dilauin, disenggakin, dia apa lagi tuh? Banyak bahasa Bekasi mah. Hah? Dikomporin. Jangan. Apa emang itu bocah? Walah kemarin saya begini, emang dia ama gua jadi. Makin menyala itu. Jangan kena nama lu sama gua kayak yang tuaan berani, emang bocah itu mah wah udah jadi dah. Jangan. Kita sahabat, kita ikhwan. Ya. Sebetulnya begini, kalau di dalam tarikat nih, ahbab punya salah sesama ahbab, lalu ahbab ini menjalimi, menghina, memutuskan hubungan, itu langsung putus hubungannya dengan madad dari gurunya, putus. Meskipun benar. Meskipun secara zahir tidak diputus, tapi madad putus. Ya oke. Ya. Ikhwan itu salah dengan kita, salah, tapi tidak. Karena kita telah mendapat kemuliaan dari Allah untuk al-ukhuwah billah, as-suhbah billah. Orang jika bersaudara, bersahabat karena Allah, sudah nggak ada salahnya. Yang ada adalah teguran, bukan hinaan, memutuskan, menjauhkan. Tidak. Apa bedanya dengan kehidupan awam secara umum? Ya. Ribut sama saudara, ribut sama tetangga, ribut sama ipar, ribut sama mertua, ribut. Ya. Awam. Ya, tidak menghadirkan Allah. Ya. Wa an yantasira billah, dan hendaklah dia intisar. Apa intisar billah itu? Merasa menang dengan Allah, tidak membalas, itu intisar billah. Iz irsadul akh al mazlumi ilal intisari billahi ta'ala wa taslimi ilaih subhanah min akbari nusratil akh. Membimbing saudara yang dizalimi, ya, kepada menang karena Allah, pasrah kepada Allah, itu merupakan pertolongan kita kepada saudara kita yang paling besar. Kalau kita mau nolong saudara kita, hendaklah jangan ngebales kalau disakitin. Itu namanya nolong saudara. Ya. Dia menang karena Allah. Jadi ketika orang jahat kepada kita, kita ngelarang dia,
Kita ngomongnya agar kamu menang. Karena orang yang tidak melakukan keburukan mesti dihormati. Ketika orang yang melakukan keburukan kepada kita, dia menyadari, mesti dia hormat. Menang kan? Ya. Nggak ada menang di dunia ini kecuali dengan akhlak. Akhlak itu menang. Ya. Satu akhlak aja udah dibilang menang. Man somata naja. Ya. Yang diam menang, berkata baik menang, mengalah menang. Ya. Singkatnya akhlak itu menang. Ya. Nabi memenangkan, katakanlah dari kebencian keluarga besarnya di Quraisy dengan akhlak. Enggak keluar Nabi satu huruf pun cacian kepada keluarganya itu. Sudah pun keluarganya memusuhi, mencaci, memaki, menggibah, menamimah, Nabi tidak berhenti menyantuni mereka. Enggak ada amit-amit sebang baik, kapok gua najis, 7 turunan, budak temenanan, gua kagak bakal datang ke rumah lagi. Ya, haram gua nginjak rumahnya, udah apa baik itu. Itu bahasa apa kira-kira itu? Dari mana itu dapatnya itu? Kitab apa itu kira-kira dapatnya itu? Itu dari kitab primbon. Budak temenanan. Ya. Gua nggak bakal nginjak rumahnya lagi, 7 turunan, najis. Udah najis karatan lagi. Saya nggak ketemu itu nyari asbabun nuzulnya itu, najis karatan itu apa gitu asbabun nuzulnya itu. Taunya pas sampai ke Banten, wah dari sini rupanya. Ya, orang Banten dikit najis karatan, waduh. Dari sini sumbernya. Sama bating. Ya. Tiap hari kan dengerin orang Banten ngomong bating-batingan. Apa bating, apa banting? Allah wa fi Zabur as-Sayyid Daud, ya Daud la tubghi ala man bagha alaik atau la tabghi ala man bagha alaik faman bagha ala man bagha alaih takhallafat anhu nusrati. Wahai Daud, kamu jangan menjalimi orang yang telah menjalimimu, orang yang menjalimi orang yang menjaliminya, maka takhallafat anhu nusrati, maka takhallafat itu ta'akharat, yakni tidak, katakanlah tarokat, tidak mendapatkan pertolonganku. Dia meninggalkan, akan ditinggalkan oleh pertolonganku. Yani nusratullah la ya'ti ilaih. Pertolongan Allah tidak datang. Apa pertolongan Allah? Akhlak. Ya. Pertolongan Allah yang paling besar adalah apa yang disebut al-inayah al-ilahiyah. Ini pertolongan. Al-inayah kan pertolongan, yaitu al-inayah as-sabiqah. Apa al-inayah sabiqah ini? Adalah al-akhlaqul karimah. Inilah pertolongan Allah yang paling besar. Akhlak mulia. Dia menyabari, dia tidak membalas, dia memaafkan, itu pertolongan. Ya. Apa? Jadi pertolongan itu
Allah. 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 Seperti misalnya orang kena musibah. Dia menyangka ditolong Allah itu adalah datang malaikat menyelamatkannya atau merubah keadaannya. Bukan. Tapi kita memenangkan musibah itu dengan jiwa yang kuat, tabah, sabar, ridha, syukur, ya. Tawakal. Itulah pertolongan Allah. Kalau kita selamat, tidak kena, kapan-kapan akan kena. Dan selamanya kita lemah, tidak berani menghadapi. Tapi kalau kita ditolong oleh Allah dengan dibekali oleh al-inayah as-sabiqah, inilah inayah ilahiyah, itulah pertolongan. Maka Allah menyuruh ista'inu bis sabri was salah. Ya. Jadi ista'inu yani utlubil inayah. Nah ini pertolongan Allah seperti itu. Nah maka orang yang telah membalasnya maka tidak mendapat pertolongan. Artinya dia tidak menjadi khalifah Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah mengasihi makhluk. Wa min haqqil akh 'alal akh musa'adatuhu lahu fit tazwij. Menolong saudaranya dalam perkawinan. Yang bujang-bujang cariin. Ya, kalau nggak punya duit kumpulin kita duit kasih, yuk. Perlu mahar berapa? Ya, kalau ada yang bujang daripada ikhwan. Kalau kawin lagi mah suruh nyari dewek, jangan ditolongin. Bisa diomelin bininya loh. Ya. Ini cuma artinya kawin yang bujang-bujang aja. Wa qad zakaru anna al-i'anata fi dzalika afdalu min i'anatil ghuzati wal mukatibin. Mereka telah menyebutkan bahwasanya menolong saudara dalam urusan perkawinannya lebih utama daripada menolong orang yang perang dan orang hamba yang bayar utang. Hamba sahaya yang punya utang kita bayarin, masih mendingan nolongin ahbab kita kawin. Idhu afdalu nawafilil khairat, karena perkawinan adalah merupakan sunnah kebaikan yang paling afdal. Wal ajru ya'zumu bi azami sabab, pahala itu besar ya disebabkan besarnya sebab. Falaulah nikah, karena kalau tidak ada nikah ma wujida mujahidun, enggak ada mujahid, wala abidun lillah, dan enggak ada orang ahli ibadah. Karena ada perkawinan semua ada. Maka kita tolong kawin supaya dia melahirkan abid, mujahid, wali, alim. Wa min haqqil akh 'alal akh alla yaghfal an iyadatihi idza marid. Jangan lupa mengunjunginya ketika dia sakit. Wala an khidmati, dan jangan lupa melayaninya. Wala siyama fil lail, terlebih lagi di waktu malam. Wa fil hadis, di dalam hadis, mamin rajulin ya'udu maridan mumsiyan illa kharaja ma'ahu sab'una alfi malakin yastaghfiruna lahu hatta yusbih, wa man atahu musbihan kharaja ma'ahu sab'una alfi malakin yastaghfiruna lahu hatta yumsi. Tidaklah seseorang yang mengunjungi orang sakit di sore hari melainkan ia keluar bersamanya 70.000 malaikat yang memohon ampun untuknya sampai pagi. Kalau dia mendatanginya di waktu pagi, dia keluar bersama malaikat, bersama 70.000 malaikat, dan mereka yang memohon ampun kepadanya sehingga sore. Wayan bagi lil aidi alla yakul indal marid. Nih dengerin nih, orang ngunjungin orang sakit nih. Sepatutnya orang yang ngunjungin orang sakit jangan makan di samping orang sakit. Ini mah orang sakit kagak boleh makan buah, dibawain buah. Sampai sana dia yang gabres, orang sakit diem. Orang sakitnya baik lagi. Makan po, makan terus. Ya.
Fafil hadis idza ada ahadukum maridhan fala ya'kulu indahu syai'an, kata Nabi itu. Kalau salah seorang dari kalian mengunjungi orang sakit, maka ia jangan makan di sisinya sedikit pun. Wa min haqqil akh 'alal akh an yurshidahu ilal wasiyati idza hadaratul wafatu wa la yatba'ul haya at-tabi'i fi dzalika wal faidatu fi dzalika ma'lumah. Hak juga yaitu apa? Membimbing saudaranya untuk wasiat ketika telah datang sekaratul wafah. Telah datang wafat, udah mau datang kematian, cepat suruh wasiat. Udah wasiat, bang, wasiat po, wasiat. Jangan malu, jangan mengikuti malu tabi'i, ya, malu biasa, malu kebiasaan, nggak enak ah. Kita disuruh wasiat, ntar dikatakan kita pengen dapat wasiatnya lagi katanya gitu. Ya kan kadang-kadang malu, nggak enak. Haya tabi'i itu nggak enak, jangan nggak enakan. Ya. Maka kalau orang yang nggak enakan cari pel obat nggak enakan, telan supaya hilang itu penyakit nggak enakan. Ya. Faedahnya wasiat banyak sekali. Coba, ketika orang mati nggak ada wasiatnya kan bingung. Ada warisnya yang perlu dibagi, bingung, rebutan. Siapa tahu dia punya bini simpenan, ada anaknya di sana, kan bagaimana warisnya? Datang-datang ngaku aja, pok saya anaknya bapak itu yang udah mati. Lah, mana buktinya? Lah orang bapak kawinnya sir, nggak ada surat-suratnya. Lah nggak bisa, saya nggak mau tahu. Tuh, coba kalau wasiat. Lah diomelin dia, ntar dia mati. Lah bagi yang matiin be ya udah. Begitu dibilang, begitu udah mau sekarat tuh panggil bininya anaknya, no, ya, neng, ada saudara lu di sana loh, saudara dari apa? Gitu. Ya anak gua juga sih, gitu. Berapa pak? 7. Wah lah pak banyak men. Ya, wasiat banyak manfaatnya, maklum. Ya, sunnah. Iya, kalau mau nulis di agenda wasiat, tulis tuh. Begitu mati kan tinggal buka agendanya. Utang banyak bener utangnya. Ya kan tahu, kalau enggak kasihan si mayit. Tulis itu. Ya. Kalau udah mati mah bini ge nggak marah, kalau ada simpenannya nggak marah. Marah masa apa? Udah mati. Ya. Wa min haqqi al-akh 'alal akh an yushira indahu ila sabah. Idza kana fi halatin tufdi ilal maut. Ini hak juga ya kepada akh. Untuk apa? Untuk menemani malam, untuk menemani jaga malam, untuk berjaga malam di sisinya sampai pagi. Kalau dia dalam satu keadaan yang membawa kepada kematian, romanya udah mau mati, kita tungguin sampai pagi. Itu hak. Itu bawaannya pengen ninggalin bayi itu. Ya. Sesuatu yang akan menjadi keutamaan, ya, nafsu itu udah tajam, dia nggak mau. Nah, akhlak yang mempertahankan. Ya. Jangan tungguin, jangan ditinggal. Lah emang mau mati ketahuan apa? Gitu. Ya. Parubama kanal ajalu bidzalikal waqti. Boleh jadi ada ajal pada waktu itu, fayufarikuhu ala wafaihi bihaqqihi. Ya, maka
Dia meninggalkannya berdasarkan kesetiaan kepada haknya. Kalau udah kita tungguin sampai mati, udah kita tetap setia untuk menunaikan hak dia. Wa min haqqil akh 'alal akh an yusaddiqahu idzan tasaba ila ahadin minal akabir min auliya au ulama au umara. Ya, hak juga yang kita perlu berikan nih, membenarkan dia ketika dia menisbatkan dirinya kepada salah satu pembesar, ya, daripada wali, daripada ulama atau umara. Saudara kita ngaku keturunan wali, keturunan ulama, keturunan raja, ya, kita nggak tahu, tapi kita wajib, ya, artinya wajib kita itu mempercayainya aja. Jangan mikirnya terbohong lagi, jangan. Ya. Bener apa kagak, bohong apa kagak, itu urusan dia, bukan urusan kita. Kita berbuat baik, dia ngebalas apa kagak, ingat apa kagak, jangan. Jangan dibalik berpikir itu. Ya. Makanya kemarin ya saya katakan mengutip pendapat salah seorang ulama tuh. Al-Quran dan hadis, yakni agama, artinya ulum syariah, itu seperti mall. Kita masuk ke sana supaya kita nyari pakaian, ya kan, agama kan pakaian. Nyari pakaian semua yang cocok dengan kita, size-nya, ukurannya, warnanya, ukurannya, ya, yang pas dengan kita. Jadi keluar dari mall itu cantik, serasi, kombinasinya pas, ukurannya pas. Begitu mestinya. Lah ini masuk ke pasar, apa ukuran dia ada, size dia ada, kenapa keluar badannya M pakai XXL? Nah ini, sepatu ukuran 38 dia pakai 43. Atau terbalik, ya. Gesper buat ikat kepala, kerudung buat ikat pinggang. Nah ini kan terbalik. Begitulah ketika orang menuntut kewajiban orang kepada dia. Begitu kita nggak dengar hukum agama, seseorang itu kalau dia marahin misalnya nggak boleh jawab, iya bang, dia jawab dulu tuh, dia tuh jawab dulu tuh. Nah, kenapa orang? Itu kan nasihat buat kita. Udah, hapus orang itu. Kita yuhasib, ya, nafsah, introspeksi kepada diri kita aja. Maka syarat orang masuk tarekat itu sebetulnya dia al-i'rad anil khalqi. Itu Imam Sidi Abdul Qadir Al-Jilani itu banyak memberikan syarat. Imam Sidi Abdul Qadir dulu menerima orang sebagai muridnya ada 10 syaratnya. Ya, yang saya ingat antara lain al-i'rad anil khalqi. Kemudian tarkul ikhtiar. Yang saya ingat aja ya. Tarkul ikhtiar. Al-i'rad anil khalqi. Ya. Ini al-irad anil khalqi, ini buang orang dari pikiran. Yang ada adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita. Itu tarbiyah namanya. Ya. Kenapa ada peraturan di dalam tasawuf man qala li syaikhihi lima faqad qata al-madan? Karena itu pendidikan untuk tidak mikirin orang. Barang siapa yang berkata kepada gurunya, lah guru kenapa begitu ya? Sudah, ya, nggak akan bisa terdidik jiwanya. Kita mendidik itu, mendidik diri kita, jangan mikirin orang. Malah dia mikirin gurunya, salah apa benar? Bagaimana sama orang kalau begitu? Artinya dia tidak mendidik dirinya. Hatta orang yang udah berakhlak pun nggak akan mikirin orang.
Kita kenapa selalu mikirin orang? Karena nggak ada akhlaknya. Maka belajarlah takhalluk untuk berusaha berakhlak. Jangan mikirin orang. Ya. Termasuk suami istri, laki bini, jangan dipikirin. Kita mikirin bagaimana kita melakukan kewajiban kita kepada suami. Udah. Bodoh amat suami mau ngapain, dia mau ngapain. Lantar dia bagaimana? Kan ada Allah. Kalau kita beramal karena Allah, Allah yang memelihara kita untuk tidak dianiaya oleh siapapun di dunia ini. Nah itu sebab orang belajar, beramal, memahami agama, tidak ada Allahnya. Akhirnya seperti peraturan undang-undang positif buatan orang. Ya. Pas lampu merah, nggak ada mobil, udah lewat. Kalau undang-undang manusia ya boleh. Begitu ditangkap polisi, kamu nggak ngelihat? Ini lampu merah, iya pak. Nggak ngelihat ada bapak, katanya gitu. Lampu merah ngelihat saya, cuman nggak ngelihat ada bapak. Nah itu kan undang-undang ya, yang tidak punya domir istilahnya, punya jiwa. Ya, itu sebab akhlak itu jiwa. Kemanapun ada Allah. Wa min wasiyati Syekh Muhyiddin Ibnu Al-Arabi idzan tasaba akhuka ila ahadin minal akabir fahzar an tut'ina fi nasabi walau fi nafsik fatadkhulu baina dzalika saksi wa baina Allah wa baina sahibil firash fataqa'a fi ismin kabir. Wasiat Imam Ibnu Arabi, apabila saudara kamu menisbatkan dirinya kepada salah seorang dari pembesar, dia bilang dia saya keturunan ini, keturunan itu, keturunan ini. Hati-hati kamu jangan mencela nasabnya. Meskipun keturunannya itu kepada kamu. Ilok lo sama gua keturunannya. Tidak boleh. Karena kamu telah mencampuri urusan dia dengan Allah. Dia benar apa enggak? Urusannya dengan Allah sudah. Ya. Dan wa baina sahibil firash. Apa? Sekarat. Sahibil firash itu adalah kinayah daripada orang yang tidur di atas ranjang gak bangun-bangun karena sakit. Ya. Urusannya nanti sekarat. Artinya su'ul khatimah. Maka kamu jatuh kepada dosa besar. Inna ta'na fil ansabi kufrun. Mencela nasab orang kafir. Orang ngaku keturunan Nabi bagian. Ini mah ilok. Ya, nggak ada catatannya di buku saya katanya. Ada qillatul adab. Ya, benar atau kagak ya terserah, bukan urusan kita. Tapi kita tidak boleh mengingkarinya, itu adabnya. Wa min haqqil akh 'alal akh alla yukaffir bi dzambin walau lan nasu bihi. Walau lanan nasu bihi. Walau lanan nasu bihi. Idz la takhfa qillatu wara'in nasil yawma fil kalami wa usru ma'rifati jami'il alfazil lati yakfuru bihal insanu. Wa takfir kama qala Syekhul Islam As-Sabki amrun ha'il aqall ma fihi annahu akhbara an insanin annahu khalidun fin nar la tajri alaihi ahkamul islami la fi hayatihi wala ba'da mamatihi. Hak saudara juga tidak boleh mengkafirkan saudara karena satu dosa. Walaupun orang berlembut dengan dosa itu. Artinya berlembut meskipun orang itu kayaknya dengan dosa itu mudah banget. Ya, tetap tidak mengkafirkan. Kenapa tidak boleh ini? Karena
Sudah terang zaman sekarang, orang sekarang itu sedikit waroknya dalam ngomong. Ya. Warok itu bukan hanya dalam urusan makanan, harta. Warok ini. Warok memang dalam mal. Tidak diketahui halal haram. Ya. Tetapi warok ini sebenarnya tujuannya adalah agar dia tidak terjebak kepada haram. Maka warok sering diartikan syubhah, umurun mutasyabih, seperti mana hadis, perkara yang enggak jelas ya, antara halal dan haramnya. Sebetulnya warok itu adalah adamul fudul, al-fudul, tidak berlebihan dalam harta, dalam bicara, dalam tidur, dalam makan, dalam istikhdamul waqt, ya, dan dalam segala hal tidak berlebihan. Ini warok. Orang sekarang sedikit warok dari urusan ngomong. Gampang banget ama ngata orang, itu nggak ada waroknya. Yang mana belum tentu orang itu benar apa salah, kan di situ subhatnya itu tidak jelasnya. Kenapa? Karena kita tidak dapat memastikan keadaan orang itu seperti orang itu kepada dirinya sendiri. Orang itu kita kepada diri kita yakin, tetapi orang lain kepada kita itu zon. Kita kepada orang zon. Kenapa kita yakini zon itu? Itu tidak boleh. Kita mesti warok di situ. Ya. Nah, warok ini takwa ini berdiri di dua tiang, warok dan istiqomah. Ya. Warok dan istiqomah. Istiqomah itu dalam apa dalam pengertian luasnya? Tidak cukup dengan baik, dia ingin yang terbaik. Dia ingin setiap yang dikerjakan itu adalah afdol, priority. Tidak jumud, tidak taklid. Tapi dia tahu kapan waktunya yang terbaik. Dia jika berbuat, dia milih mana yang terbaik untuk itu didahulukan. Itu sikap orang yang istiqomah. Dia selalu dalam keadaan terbaik. Kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, dia selalu ya, tertarik dengan sesuatu yang lebih baik. Itu namanya istiqomah. Warok tidak berlebihan. Menempatkan sesuatu di tempatnya. Kurangi kita kebanyakan mengeluhkan orang tidak melaksanakan hak kita. Kurangi. Kalau perlu bukan kurangi, ilangi. Sampai kapanpun dia tidak akan mendengar nasihat dan tidak berubah menjadi baik. Tidak. Karena yang dipikirin orang. Kenapa sih tetangga saya begitu? Sama, itu laki saya juga ini begini. Lu enggak. Lah saya mah kata orang kayak terus ya, mau ngomong dia kata orang. Saya mah kata orang kayak saya mah sabar. Ya, kata orang. Kata lu apa? Tahu. Pas ditanya lu, ya emang sih saya rada cerewet dikit. Banyak kali. Ya pakai dikit.
Ya. Biar orang benar salah, nggak ada urusan. Itu dosa dia. Ya. Allah. Ada poin-poin di tasawuf ini, itu artinya tahadus bini'mah. Itu yang membuat al-fakir setia dengan tasawuf itu, poin-poin seperti itu. Tasawuf mengajarkan untuk tidak melihat orang salah. Tasawuf mengajarkan untuk memaafkan. Tasawuf mengajarkan untuk berpihak kepada hak, tidak berpihak kepada siapapun. Ya, walau kana akhi, abi, ummi, ana ma'al haq, la ma'ahum. Itu tasawuf mengajarkan. Itu indahnya. Ya. Dan tasawuf mengajarkan untuk membuang i'rad anil khalqi. Kosong, nggak ada siapa-siapa. Kenapa? Karena semua itu Allah yang melakukannya. Allah yang fa'ilnya, Allah yang maliknya, Allah yang ya, kita sama sekali ditanya juga di akhirat kagak. Dan nggak ada urusan. Ya. Itu poin-poin itu. Al-Fakir kalau ditanya, kan teman-teman dikira suka nyindir, ini sufi banget nih. Ya ada aja yang nanya, apa sih di tasawuf itu? Ya. Poin-poin itu yang saya jawab. Saya nggak dapat apa-apa di tasawuf kecuali ini. Ya. Artinya hingga hari ini kita masih berusaha untuk atakhallaq, untuk terus mempunyai akhlak itu. Jadi nggak rungsep. Indahoy aja, tahu indahoy? Ya. Kata orang dulu nyebut indah, saking indahnya indahoy katanya. Seolah-olah adab di dalam tasawuf mengajarkan orang salah, lalu misalnya kita tegur, dia ngaku nggak salah, ya kamu nggak salah, sudah. Jangan pengen, wah lu salah lu, jangan. Dia pengen nggak salah, kasih. Ya. Kita hanya ingin Allah. Selain itu orang mau ambil. Nama baik ambil, ngaku bener ambil. Ya, saya ingin Allah saja. Man wajadallah faqad wajada kulla syai' wa man faqidahu faqida kulla syai'. Itu pendidikan dalam tasawuf. Orang yang dapat Allah dapat semuanya, yang kehilangan Allah kehilangan semuanya. Kita ini manusia berusaha ingin mendapatkan apa saja selain Allah. Tasawuf mengajarkan dapatkan Allah saja. Buang yang lain. Jika tidak bersama hak, istri tinggal, orang tua tinggal, saudara tinggal. Ihna talibul haq. Wa illa natajahal ya, wa nunsihim, atau tidak mau tahu dan lupakan. Kata Syekh An-Nuri, aku tidak pandai membalas keburukan kepada orang. Aku tidak pandai, tidak punya, tidak mahir, tidak punya keburukan lah, cuma tidak ngaku begitu. Artinya aku tidak pandai membalas keburukan orang. Tetapi sebagai balasannya, engkau aku lupakan. Lah kan orang kalau benci lupa. Bukan lupa, malah makin nyesek. Lah benci bagaimana lupa? Sampai ke salat ke bawah. Asal ngelihat sinetron misalnya, ngelihat Nyong Roman rewel, persis dia noh. Udah apa baik udah. Ya. Lupakan, aman nyaman. Sehingga kita masih dapat memberi kepada dia, berbagi, memberi, menghormati. Ya. Dan Nabi mencontohkan itu. Wahsy membunuh Hamzah. Nabi sebetulnya bisa melupakan Wahsy.
tapi mengajarkan kepada orang kalau dalam kondisi begitu. Dipanggil Wahsy itu, dipeluknya oleh Nabi. Aku terima Islammu dan kita jumpa di surga. Tapi saya mohon jangan duduk berdampingan denganku agar aku tidak berubah. Karena dia keinginan Sayyidina Hamzah mulu dibunuh. Itu adalah Rasulullah ngajarin kita kalau lagi begitu tuh, lupakan. Jauhkan sampai adem baru. Karena yang masalah di kita, setiap orang berjalan dengan takdir Allah meskipun buruk. Niat tidak niat itu menjahati kita memang takdir Allah. Kalau memang niat jahat, memang di dalamnya jahat. Ya maka itu yang keluarnya. Tapi itu adalah kehendak Allah. Kita mesti memperbaiki diri kita. Jangan sampai ada satu makhluk Allah pun kita benci di sini. Bahaya. Bahaya. Ya, membenci Tuhannya. Bahkan kalau perlu kita perbaiki dia dengan perkataan dan tingkah laku kita yang baik. Itu sebetulnya haknya. Untuk itulah Allah menciptakan semua ini. Tapi lihat manusia. Ya. Biduni tasawuf. Atau tasawufnya tasawuf yang taqalid, tasawuf tradisi, tasawuf keturunan. Ya. Tasawuf urusannya karomat aja karomat. Padahal at-tasawwufu kulluhu akhlaq. Ya. Tasawuf itu semuanya adalah akhlak. Karena jelas sedikitnya waroknya orang sekarang dalam berbicara dan susahnya mengetahui semua kata-kata yang menyebabkan orang itu kafir. Ya. Susah orang sekarang untuk mengoreksi semua kata-kata itu yang menyebabkan kata-kata itu orang menjadi kafir. Allati yakfuru biha al-insanu biha al-faz. Kalau udah ngomong apa baik, ya, nggak tahu omongan dia itu menyebabkan kafir. Misalnya begitu marah misalnya sama sahabat sama saudara, najis karatan gue nggak bakalan nginjak rumah lu sampai 7 turunan. Kafir kan itu kalau nginjak. Ya. Bahkan gue memang udah begini, emang udah dari sononya gue diciptakan begini sama Tuhan. Boy lah kesel sampai begitu. Ya. Dia tidak tahu kata-kata yang menyebabkan dia kafir. Paling tidak kafir bermakna mahjub. Ya, semakin jauh dengan Allah dan tidak mendapatkan anugerah akhlak. Makanya itu kunci-kuncinya dalam tasawuf itu al-i'rad anil khalqi, al-'afw, ya, al-'ata. Ya. Tarkul ikhtiar. Apa tarkul ikhtiar? Bukan meninggalin kerja. Orang ikhtiar itu bahasa kita. Tuh orang sufi memang nggak boleh kerja, dia mah tarkul ikhtiar katanya. Bukan. Tidak boleh memilih. Ya. Kenapa? Karena Allah berfirman, apa? Allah yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar itu. Wala yasalahumul khiyarah. Allah lah yang menciptakanmu dan yang memilihkan untukmu. Kamu tidak punya pilihan. Yang kita anggap pilihan itu kecenderungan nafsu kita, bahasanya pilihan. Ya. Kita pula pilih kata bahasa kita nih. Bahasa hakikatnya bukan. Ya. Kalau kita udah tahu misalnya calon bini kita si A, kita
Nyari dulu nggak ke BCD kalau udah tahu? Lah kagak. Sebab nggak tahu, nyobain ke si B, tolak, ke si D, nggak jodoh, ke si C, ya keduluan. Nggak tahu sama tetangga si A. Ya udah. Kalau tahu malah ngapain jauh-jauh? Ya. Ke si C, apa C? Celek, sepupu. Lah ikan nggak tahu. Itu kita menamakan, kita kagak tahu itu nyari ke sono kemari itu ikhtiar katanya. Padahal bukan ikhtiar, nggak tahu. Yang ikhtiar sama Allah, Allah pilihin ini bapak lo, ini emak lo, ini bini lo, umur lo kaya, lo kan Allah yang milihin, itu namanya milih. Al ikhtiaru min al iradah. Kalau kita mah al ikhtiar min alla ma'rifah, alla ilm. Memilih karena nggak tahu, bukan memilih itu mah ngerabah. Sama juga kita mau pergi gitu kancing, jadi enggak katanya. Lah iya. Karena kita memang tidak punya ilmu, ilmunya di Allah. Ya. Kitanya aja sebelum di sini di ilmu Allah. Kita ini isi ilmu Allah dan perilaku kita itu adanya di ilmu Allah, nggak tahu kita. Itu maksudnya ada ikhtiar. Jadi jangan pengen apa baik, pengen mah Allah aja, nanti dapat apa baik. Apa baik? Ini mah pengen apa baik, akhirnya nggak dapat apa-apa. Wa takfir sebagaimana yang dikatakan, artinya mengkafirkan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Al-Imam As-Subki, takfir itu merupakan amrun ha'il, perkara yang besar, perkara yang berat. Aqallu ma fihi annahu akhbaru an insanin, annahu paling kurang ya, kata-kata yang membuat kita kafir itu kita ngomong tentang orang bahwa dia abadi di neraka. Ini bocah abadi di neraka nih, kafir itu. Emang kita tahu? Wah ini makanya ini pimpinan begini nih mah abadi di neraka nih. Gak tahu bagaimana cara memilih kata-kata. Ya. Tasawuf mengajarkan, ketika melihat orang semakin buruk, semakin mendoakan. Agar dosa yang sedang dilakukan oleh dia tidak Allah uji ke kita. Hati-hati. Yang bikin Allah itu. Ya Allah. Saya bergeledek. Wah. Keluar tuh. Tidak. Ya. La tajri alaihi ahkamul Islam. Memang tidak berlaku atasnya hukum Islam. Artinya orang tidak dihukumkan apa-apa. Wala fi hayatihi wala ba'da mamatihi. Di masa hidupnya, di masa matinya juga nggak dibilang dia kafir. Padahal dia banyak mengucapkan kata-kata yang sebetulnya dia menyebabkan dia kafir. Itu karena tidak ada wara. Oleh karena itu kita jangan sampai mengkafirkan siapapun karena dosa. Kan di Al-Quran semua dosa diampun kecuali syirik. Makanya ada namanya kufrun bawah, yakni sorohah. Orang yang belak-belakan dia saya memang kafir meninggalkan Islam mau apa lagi, baru dah. Ya, kita mengatakan wah dia kafir. Dah. Tapi selain itu dosa apapun la nukafiruh. Meskipun seumur hidupnya zina, seumur hidupnya membunuh orang, seumur hidupnya jangan. Hatta sebetulnya dalam perbedaan pendapat masalah akidah,
Itu yang berbeda adalah bahas. Sekarang katakan, saudara kita yang punya pendapat tajsim, itu bahas. Dia tidak menukar Allahnya, tidak nukar nabinya, tidak nukar kiblatnya, tidak nukar bilangan salatnya, tidak nukar Ka'bahnya, tidak, enggak. Seolah-olah ada orang yang semangat ahli sunnahnya hanya mengkafirkan orang yang mengkafirkan dia. Berarti sama. Kalau enggak begitu, enggak semangat, rasanya enggak ngebela ahli sunnah. Bela kita dari nafsu kita, dari dunia yang akan merampas hidup kita. Itu yang lebih penting. Itulah wasat. Itulah, apa kalau kata istilah di kita mah, agama rahmatan lil alamin. Ya, itu istilahnya di kita doang. Kalau dibawa ke Arab apa? Agama rahmatan lil alamin apa itu? Ya. Sama orang kita, ya itu mah tergantung nawaitunya. Nawaitu. Ya. Itu istilah-istilah lokal. Ya. Kalau yang nggak tahu makanya berdebat itu istilah syariat. Ya. Tidak, rahmatan. Sebetulnya itu nggak berlaku kalau ulama-ulama besarnya nggak ngomong, udah ngikut semua. Ulama besar ngomong juga tahu masalahnya, dan yang dibawa kan nggak tahu. Ya. Jadi banyak istilah lokal dari dulu itu. Ya, salah kaprah. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.